Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, juga para sahabatnya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih telah mampir ke channel Farid TCG. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke yang lainnya, agar channel ini semakin berkembang, berkah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah bahagianya diriku, seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah bahagia diriku, seumpama ibuku tidak melahirkanku." Suatu saat, ia sibuk dengan pekerjaannya. Seseorang mendatanginya dan berkata, "Si Fulan telah menzalimiku. Engkau hendaknya menegakkan hukum atas dia sebagai balasan." Umar radhiyallahu anhu mencambuknya sekali seraya berkata, "Ketika kusediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Orang itu pun pergi. Lalu, Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu, ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanmu, dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini, telah datang seorang laki-laki dan berkata, 'Aku telah dizalimi, tegakkanlah hukum atas orang yang menzalimiku.' Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-mu?" Lama sekali Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri. Hamba sahaya Umar radhiyallahu anhu yang bernama Aslam radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika, aku bersama Umar radhiyallahu anhu pergi ke Harrah, yaitu satu kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah. Lalu, terlihat nyala api di sebuah padang. Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini.' Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena menahan lapar." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku." Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya, "Dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami." Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, "Lalu Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, 'Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku.' Aku menjawab, 'Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin,' sahut Umar radhiyallahu anhu, 'Tidak, letakkan saja di pundakku.' 2-3 kali, aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, 'Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat?' 'Aku sendiri yang akan memikulnya,'
Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat. Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu, dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana, ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu, ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang, ia berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana." Lalu, Umar radhiyallahu anhu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Aslam radhiyallahu anhu, "Aku tadi duduk di situ, sebagaimana aku telah melihat mereka menangis, aku ingin melihat mereka tertawa." Dalam sholat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, Toha, dan surat lain sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa saf. Suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam sholat subuhnya. Ketika sampai di ayat, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Faidah. Inilah perasaan takut seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun lebih berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pemimpin, atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya?